Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 2, pemilihan dan pengurutan data. Tujuan pembelajaran yang pertama, membatasi baris yang didapatkan dari suatu query. Yang kedua, mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Teori dan percobaan. Yang pertama, membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Bentuk umumnya sebagai berikut. Select from tabel where kemudian kondisi. Yang kedua, memilih semua kolom. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe data tanggal adalah dd /mon /yy date month year. Percobaan pertama, tampilkan nama pekerjaan dan nomor departemen dari tabel pegawai untuk pegawai yang pekerjaannya adalah clerk. Di sini adalah SQL statementnya, select inName, job, depno from emp where job sama dengan clerk. Di sini clerk diberikan tanda petik tunggal karena dia berupa string karakter, sehingga tabel yang dihasilkan adalah seperti berikut. Selanjutnya, mari kita coba pada ISQL+. Kita akan mulai membuka ISQL+. Selanjutnya kita login dengan username Scott. Kita masukkan passwordnya Tiger. Kemudian kita login. Selanjutnya kita ketikkan SQL statementnya. Select inName, job, depno from emp where job sama dengan clerk. Kemudian kita klik execute dan kita lihat hasilnya seperti berikut. Di sini menampilkan kolom inName, kolom job, dan nomor departemen. Berikutnya, penggunaan operator pembanding. Operator pembandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintaks sebagai berikut. Where XPR operator value. Percobaan 2. Tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81. Sintaknya seperti berikut. Select bintang from emp where hire date sama dengan 2 April 81. Sehingga dia hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya mari kita coba pada ISQL+. Kita ketikkan sintaknya. Select bintang from emp where hire date sama dengan 02 April tahun 81. Kita lihat hasilnya seperti berikut. Percobaan ketiga, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari pegawai yang nilai komisinya lebih besar daripada gajinya. Berikut SQL statementnya. Select inName, sal, com from emp where com lebih besar dari sal. Dan berikut hasilnya. Selanjutnya mari kita coba pada ISQL+. Kita ketikkan pada workspace-nya, yaitu select inName,
com from employee where com lebih besar dari sal. Dan kita lihat hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau rank nilai. Percobaan 4, tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 1000 dan 1500. Berikut SQL statementnya. Select name sal from EMP where sal between 1000 and 1500. Berikut adalah hasil dengan menyeleksi salary antara 1000 dan 1500. Selanjutnya kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan select name sal from EMP where sal between 1000 and 1500. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari menyeleksi sal antara 1000 dan 1500. Selanjutnya, penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list atau tanda kurung. Pada percobaan 5, tampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari pegawai dengan nomor karyawan 7902, 7566, dan 7788. Berikut SQL statementnya. Select mno name sal mgr from EMP where mgr in 7902, 7566, 7788. Sehingga hasilnya di sini hanya akan menampilkan nilai-nilai MJR yang ada dalam kurung berikut. Jadi yang tampil hanya 756, 7566, 7788, 7566, dan 7902. Selanjutnya, mari kita coba pada SQL Plus. Select mno name sal mgr from EMP where manager in 7902, 7566, dan 7788. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari seleksi nilai dengan menggunakan in. Penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencairan string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan 2 simbol khusus berikut. Persen menotasikan zero atau banyak karakter, underscores menotasikan suatu karakter. Pada percobaan 6, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal mulai kerjanya di tahun 1981. Kita menggunakan perintah select name hire date from EMP where hire date like dalam petik tunggal persen 81, dan berikut hasilnya hanya menampilkan dengan hire date di tahun 81. Persen di sini menunjukkan bahwa nilai sebelumnya itu terserah dan yang dikondisikan adalah 81. Seperti berikut. Selanjutnya mari kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya. Select name
hire date from EMP where hire date like persen 81. Jadi di sini like dengan akhiran 81 pada hire date-nya. Selanjutnya kita lihat hasilnya adalah seperti berikut. Menampilkan hire date dengan akhiran 81. Berikutnya, pada percobaan 7, tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua dari nama pegawai tersebut. Maka, kita menggunakan SQL statement seperti berikut. Select iname from EMP where iname like petik underscores A persen petik tunggal. Di sini underscores menunjukkan ada satu huruf di depannya dan huruf kedua adalah huruf A dan selanjutnya itu persen. Dan berikut hasilnya, iname-nya atau nama pekerjanya memiliki huruf A pada huruf kedua. Selanjutnya mari kita coba pada SQL+. Kita coba perintahnya. Select iname from EMP where iname like underscores A persen. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Berikut hasilnya dengan nama pekerja yang memiliki huruf A pada huruf kedua dari namanya. Selanjutnya, penggunaan operator is null. Untuk menguji adanya nilai nul, digunakan operator is null. Pada percobaan 8, tampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan ditandai dengan kolom MGR sama dengan nul. Berikut SQL statement-nya. Select iname from EMP where MGR is null. Maka ini adalah hasilnya. Iname-nya ada satu, yaitu King. Selanjutnya, mari kita coba pada SQL+. Kita ketikkan select iname from EMP where MGR is null. Kita lihat hasilnya. Iname-nya King. Selanjutnya, penggunaan operator logika AND, OR, NOT. Operator logika mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. Tiga macam operator logika yang tersedia, yaitu AND, OR, dan NOT. Operator logika AND akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Percobaan 9. Tampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.000 dan pekerjaannya adalah clerk. Berikut SQL statement-nya. Select MNO, iname, job, sal from EMP where sal lebih dari 1.000 and job sama dengan clerk. Maka hasilnya hanya akan menampilkan sal yang lebih dari 100, yang lebih dari 1.000 dan nama pekerjaannya adalah clerk. Jadi operator AND di sini adalah kedua kondisi itu harus benar. Selanjutnya mari kita coba pada SQL+. Kita ketikkan select MNO, iname, job, sal from EMP where sal lebih dari 1.000 and job sama dengan clerk. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Hasilnya hanya akan menampilkan job dan jobnya clerk dan salnya lebih dari 1.000. Operator logika OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Percobaan 10. Tampilkan nomor,
nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.000 atau pekerjaannya adalah clerk. Select EMNO, name job sal from EMP where sal lebih dari 1.000 or job sama dengan clerk. Jadi dia akan menampilkan dengan sal lebih dari 1.000 atau job sama dengan clerk. Jadi jika salah satu kondisi ini terpenuhi, meskipun yang lain tidak terpenuhi, maka dia akan dapat ditampilkan. Contohnya ini pada baris pertama, Alan, dia jobnya salesman, namun dia salnya memenuhi yaitu lebih dari 1.000. Jadi dia jika salah satu pernyataan benar akan bernilai benar. Berikutnya mari kita coba pada ISQL+. Kita ketikkan perintahnya, select EMNO, name job sal from EMP where sal lebih dari 1.000 or lebih dari 1.000 or job sama dengan clerk. Kita lihat hasilnya. Jika berikut adalah hasilnya, jika salah satu kondisi terpenuhi maka yang lainnya akan bernilai benar, akan dianggap benar. Contohnya pada baris pertama di sini terdapat jobnya clerk walaupun salnya itu tidak lebih dari 1.000. Berikut ini contoh penggunaan dari operator logika NOT. Percobaan 11, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analis. Select name job from EMP where job not in clerk, manager, dan analis. Berikut hasilnya, dia menampilkan nama pekerjaan yang bukan clerk, manager, dan analis. Selanjutnya mari kita coba pada ISQL+. Kita ketikkan select name job from EMP where job not in clerk, manager, analis, dan kita lihat hasilnya. Berikut menampilkan nama pekerjaan yang bukan clerk, manager, dan analis. Selanjutnya, aturan presidensi. Berikut ini tabel dari aturan presidensi, yaitu memiliki urutan operasi. Yang pertama, semua operator pembandingan. Yang kedua, not. Yang ketiga, and. Yang keempat, or. Perhatikan contoh berikut ini dan perhatikan hasil yang diperoleh berdasarkan presidensi operator yang digunakan. Select name job sal from EMP where job sama dengan salesman or job sama dengan presiden and sal lebih dari 1.500. Berikut adalah hasilnya. Kondisi yang pertama adalah job sama dengan salesman, sedangkan kondisi yang kedua yaitu job sama dengan presiden and sal lebih dari 1.500. Kedua kondisi dihubungkan dengan logika OR, artinya kalau salah satu bernilai benar maka hasilnya adalah benar. Maka di sini hasilnya adalah yang ditampilkan itu job sama dengan presiden dan sal sama dengan lebih dari 1.500. Jadi di sini itu harus keduanya bernilai benar. Selanjutnya dihubungkan dengan operator OR atau job sama dengan salesman. Sehingga pada hasilnya adalah di mana job sama dengan salesman atau job sama dengan presiden yang nilai salnya lebih dari 1.500. Selanjutnya mari kita coba pada ISQL+. Kita ketikkan perintahnya select name
job sal from EMP where job sama dengan salesman or job sama dengan presiden and sal lebih dari 1.500. Nah, berikut adalah hasilnya, di mana job sama dengan salesman atau presiden yang memiliki sal lebih dari 1.500. Penggunaan tanda kurung atau parenthesis bisa mengubah urutan presidensi dari operator. Contohnya di sini kita menambahkan tanda kurung sebelum di dalam job, di mana job sama dengan salesman or job sama dengan presiden and sal lebih dari 1.500. Saat kita lihat hasilnya, yang muncul adalah dia job salesman atau presiden, dia salah satu dari keduanya ini benar dan memiliki salari lebih dari 1.500, sehingga dihasilkan nama pekerjaannya itu salesman atau presiden dan salnya lebih dari 1.500. Selanjutnya mari kita cobakan pada ISQL+. Di sini kita tambahkan tanda kurung pada berikut. Selanjutnya kita lihat hasilnya, maka dia hanya akan menampilkan jobnya salesman atau presiden dan salarinya lebih dari 1.500. Selanjutnya, penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis, ASC, ascending atau urut naik, dan DESC, descending atau urut turun. Secara default, jika tidak ditampilkan maka dianggap urut naik. Percobaan 12. Tampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menaik berdasarkan tanggal mulai kerja. Berikut adalah SQL statement-nya. Select in name, job, depno, hire date, from EMP, order by, hire date. Jadi di sini menampilkan in name, job, depno, dan hire date dengan diurutkan berdasarkan hire date secara ascending. Jika di sini tidak disebutkan dia ASC atau DESC, maka secara default dia akan menampilkan secara ascending atau urut naik. Selanjutnya mari kita coba pada ISQL. Kita ketikkan perintahnya, select in name, job, depno, hire date from EMP, order by, hire date. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Dia diurutkan berdasarkan hire date secara ascending. Di sini ascending bisa kita lihat dari tanggal di mana dia mulai bekerja, yaitu mulai dari yang lebih awal ke lebih akhir. Untuk melakukan pengurutan menurun digunakan DESC. Percobaan 13. Tampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai bekerja. Sehingga untuk mendapatkan hasil dengan urutan menurun, maka kita tambahkan DESC setelah kolom yang kita pilih untuk diurutkan. Jadi order by, hire date spasi DESC, sehingga hasilnya pada hire date ini dia akan diurutkan secara urutan menurun. Kita coba pada ISQL+. Di sini untuk mendapatkan urutan secara menurun, maka kita tambahkan DESC. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini kolom hire date diurutkan secara menurun. Kolom alias juga bisa digunakan dalam klausa order by. Pada percobaan 14, tampilkan nomor, nama, dan gaji pegawai selama setahun. Beri nama kolom gaji ini dengan gaji setahun. Berikutnya, select EMNO, INEM, SAL,
kali 12 as gaji setahun from EMP order by gaji setahun. Jadi kita mengurutkan ini berdasarkan nama alias dari kolom tersebut. Dan kita dapat lihat hasilnya. Di sini diurutkan secara ascending berdasarkan kolom alias yang kita sebutkan tadi, gaji setahun. Dan di sini memang kita dapat mengurutkan berdasarkan kolom alias. Selanjutnya kita coba pada SQL Plus. Sini kita ketikkan perintahnya select mno iname sal kali 12 alias gaji setahun from EMP order by gaji setahun, sehingga kita lihat hasilnya. Nah, dia dapat diurutkan berdasarkan kolom alias. Berikut adalah hasilnya. Pengurutan data bisa melibatkan 2 kolom atau lebih. Percobaan 15, tampilkan nama, nomor departemen, dan gaji pegawai dari tabel EMP serta urutkan berdasarkan nomor departemen dan besarnya gaji dalam urutan menurun. Berikut SQL statementnya, select iname depno sal from EMP order by depno sal descending. Jadi di sini dapat kita lihat diurutkan berdasarkan depno, dan di sini tidak ada tambahan, maka dia secara default akan diurutkan ascending. Selanjutnya diurutkan berdasarkan salary secara descending, sehingga di sini dapat kita lihat tab yang memiliki nomor departemennya sama, maka dia pada salarinya akan diurutkan secara descending. Selanjutnya mari kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan select iname depno sal from EMP ordered by depno, sal descending. Jadi kita lihat hasilnya. Di sini diurutkan berdasarkan depno secara ascending dan selanjutnya salary secara descending. Pada latihan soal pertama, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Hasilnya adalah berikut. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal ini pada SQL Plus. Kita ketikkan, kita menampilkan nama, jadi select iname dan gaji atau sal from EMP, di mana dia memiliki gaji atau sal lebih dari 2.850. Kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Iname dan sal yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Soal berikutnya, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai sama dengan 7566. Berikut adalah hasilnya. Dia hanya menampilkan iname dan nomor departemen yang nomor pegawai dari iname ini adalah 7566. Berikut mari kita kerjakan soal ini pada workspace SQL Plus. Dia menampilkan nama pekerjanya, select iname dan nomor departemen atau depno from EMP where mno sama dengan 7566. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah Jones yang memiliki pada nomor departemen 20 yang memiliki nomor pegawai 7566. Soal berikutnya,
Tampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Jadi dia menampilkan nama pegawai dan gajinya, di mana gajinya ini tidak dalam range 1.500 hingga 2.850. Mari kita kerjakan pada workspace ESQL Plus. Kita kerjakan select name, nama pekerja dan gajinya atau salary from EMP, where dimana dia gajinya tidak berada dalam range antara 1.500 dan 2.850, maka where sal not between 1.500 and 2.850. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Di sini ada kesalahan n. Nah, berikut ada hasilnya, nama pegawai dan gajinya, di mana salnya ini tidak berada dalam range 1.500 hingga 2.850. Pada soal nomor 4, tampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan tanggal mulai pegawai bekerja antara 20 Februari tahun 1981 sampai 1 Mei 1981. Urutkan dengan urutan menaik pada kolom tanggal mulai bekerja. Di sini kita menampilkan nama pekerja, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja yang memiliki range antara 20 Februari hingga 1 Mei tahun 1981 dan diurutkan secara urutan menarik berdasarkan hire date. Kita kerjakan pada workspace ESQL Plus. Kita kerjakan select, menampilkan nama pekerja atau name, pekerjaan atau job, hire date from EMP, where dimana tanggal mulai bekerja atau hire date berada di antara antara 20 Februari tahun 81 and 1 Mei 81, diurutkan order by berdasarkan hire date secara ascending, secara urutan naik. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Pekerjaan, nama pekerjaan, dan hire date antara 20 Februari hingga 1 Mei dan diurutkan berdasarkan hire date secara urutan menaik atau ascending. Untuk soal nomor 5, tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Dia menampilkan nama pekerjaan dan nomor departemen yang memiliki nomor departemen 30 dan 10 diurutkan berdasarkan nama secara menaik atau ascending. Kita kerjakan pada workspace ESQL Plus dan kita kerjakan select name, nomor departemen atau dipno from EMP, where nomor departemen berada di antara nomor departemen adalah 10 atau 30, berarti dipno in 10,30, and selanjutnya diurutkan berdasarkan nama pekerja atau order by name secara menaik atau ascending. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Yang memiliki nomor departemen 30 dan 10 diurutkan secara ascending dari nama pekerja atau name. Untuk soal nomor 6, tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari
$1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30, beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Berikutnya adalah dia menampilkan nama pegawai dan salarinya dengan nama alias pegawai dan gaji sebulan, di mana dia memiliki nomor departemen 10 atau 30. Dan juga gaji sebulan ini lebih dari 1.500. Selanjutnya kita kerjakan pada workspace SQL Plus. Select ename dengan memiliki nama alias pegawai, koma, sal, gaji pegawai. Di sini untuk gaji pegawai kita menggunakan tanda petik karena dia memiliki spasi pada nama aliasnya. From EMP where nomor departemen in where dia memiliki salary lebih dari 1.500 and nomor departemen atau depno in 10 atau 30. Dan kita lihat hasilnya. Berikut ada hasilnya, dia pegawai dan gaji pegawai yang lebih dari 1.500, di mana nomor departemennya yaitu 10 dan 30. Untuk soal nomor 7, tampilkan nama dan tanggal mulai kerja dari seseorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Jadi dia menampilkan nama pekerja dan tanggal mulai bekerja yang dia mulai bekerja pada tahun 82. Maka kita jawab pada workspace di SQL Plus. Select ename hire date from EMP where di mana dia mulai bekerja hire date di tahun 1982, sehingga kita menggunakan like persen dan yang memiliki akhir pada hire date-nya tahun 82. Dan kita lihat hasilnya adalah Miller yang dia bekerja pada 23 Januari 82. Pada soal nomor 8, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer atau nilai kolom manajer sama dengan 0. Dia menampilkan nama dan pekerjaan yang nilai kolom manajernya adalah 0. Dan kita kerjakan pada workspace. Kita select ename job from EMP where manager atau MGR is 0. Dan kita lihat hasilnya adalah namanya King dan pekerjaannya adalah seorang presiden. Untuk soal nomor 9, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Kolom komisi tidak sama dengan 0. Urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Berikut adalah dia menampilkan nama, gaji, dan komisi di mana komisinya ini tidak berisi 0 dan diurutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Selanjutnya kita kerjakan pada workspace-nya. Kita kerjakan select nama atau ename, sal, dan komisi from employee atau EMP where di mana dia mempunyai komisi atau komnya tidak 0, is not 0, dan diurutkan order by sal
secara descending dan komisi atau kom secara descending. Gitu hasilnya. Ini adalah ada nama, gaji, dan komisi yang komisinya ada nilainya atau tidak nol dan diurutkan secara descending pada kedua kolom tersebut. Jika pada salary ini jika ada nilainya sama, maka dia diurutkan pada komisinya ini secara descending. Untuk soal nomor 10, tampilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga. Berikut hasilnya, dia nama dari pegawai yang memiliki karakter A pada huruf ketiga. Kita kerjakan pada workspace SQL+. Select name from EMP where name like dia memiliki karakter A pada huruf ketiga, maka kita underscore 1, 2, selanjutnya kita ketikkan huruf A dan kita ketikkan tanda persen. Dan kita lihat hasilnya adalah seperti berikut. Dia yang memiliki karakter A pada huruf ketiga. Pada soal nomor 11, tampilkan nama pegawai yang memiliki 2 huruf L pada namanya dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya 7782. Berikut ini adalah dia menampilkan nama yang memiliki 2 huruf L yang mengandung karakter L pada namanya dan dia bekerja di Departemen 30 atau manajernya 7782. Selanjutnya kita kerjakan pada workspace SQL+. Maka select name from EMP where name like karena dia mengandung karakter LL dan dia terserah pada urutan keberapa, maka kita menggunakan tanda persen, kita ketikkan karakter L kemudian persen dan N. Nomor departemen adalah 30 atau MJR sama dengan 7782. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya, Allen dan Miller. Untuk soal nomor 12, tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Berikut adalah hasilnya. Dia nama, pekerjaan, dan salary. Pekerjaannya clerk atau analis dan gajinya ini tidak sama dengan 1.000, 3.000, dan 5.000. Maka kita kerjakan pada workspace SQL+. Kita kerjakan select name job sal from EMP where di mana dia jobnya in clerk atau analis dan dia memiliki gaji tidak sama dengan not in 1.000, 3.000, dan tidak sama dengan 5.000. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Dia pekerjaannya adalah clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Untuk soal yang terakhir, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Jadi dia menampilkan nilai komisinya yang lebih besar dari gajinya setelah dinaikkan 10%. Dan kita kerjakan pada workspace SQL+. Kita kerjakan
select INIM, SAL, dan komisi atau com from employee, di mana nilai komisinya lebih besar dari salary setelah dinaikkan 10%, maka dikalikan 1,1 dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah Martin. Sekian untuk pertemuan kali ini.